Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas tentang tauhid kemarin? Apa belum? Belum ya? Baik, di antara pembahasan yang kita bisa ambil di dalam matan yang kita baca kemarin adalah tentang pembahasan ataupun makna at-tauhid. Adalah makna at-tauhid. Dan dahulu pernah saya terangkan bahwasanya tauhid itu adalah secara bahasa adalah ja'al syai' wahidan, menjadikan sesuatu perkara esa, satu atau tunggal, tidak ada duanya. Dan kalimat tauhid itu berasal dari kalimat wahhada yuwahhidu tauhidan ala wazan, dengan wazan fi'il fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sehingga makna tauhid secara bahasa adalah ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu perkara tunggal, esa, satu, tidak ada duanya. Baik. Adapun secara istilah, tauhid itu sudah pernah kita terangkan dahulu di dalam pembahasan usulul tsalatsa, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Saya ulangi, tauhid itu adalah ifradullah, mengesahkan Allah azza wa jalla bima yakhtassu bihi subhanah, dengan perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid. Min rububiyatihi, baik itu khusus bagi Allah azza wa jal terkait tentang ar-rububiyah, terkait tentang ar-rububiyah, bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memiliki, mengatur, menghidupkan, mematikan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan tauhid ar-rububiyah. Atau yang kedua, kekhususan Allah azza wa jalla di dalam bab apa? Al-uluhiyah, ibadah. Bahwasanya ibadah itu harus murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan yang ketiga adalah kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa tidak ada yang serupa, semisal ataupun sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah azza wa jalla, dialah yang maha melihat dan maha mendengar. Baik. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita bisa faham dan mengerti tentang at-tauhid. Maka dari itu al-muallif mengatakan, kata beliau, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah azza wa jalla menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah ibadah tidaklah dinamakan dengan ibadah kecuali dibarengi dengan tauhid. Sudah kita terangkan tadi tauhid. Ya. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana halnya salat tidaklah dinamakan dengan salat kecuali dengan at-taharah. Salat kita tidak sah kalau tidak ada taharah,
tidak bersuci. Seseorang menunaikan salat biduni wudu'in, tanpa berwudu, fassalatu batilah, salatnya itu batil, salatnya tidak sah. Sama halnya tauhid, sama halnya ibadah, tanpa ada tauhid di dalamnya, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang batilah. Baik. Faqala fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, dan apabila masuk kesyirikan ke dalam sebuah perbuatan ibadah, fasadat, maka akan merusak ibadah tersebut. Kal hadathi idza dakhala fi taharah, sama seperti al hadath apabila masuk ke dalam taharah, tercampuri dengan taharah, maka akan merusak kesucian. Baik, dari ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa ambil satu kesimpulan, yaitu tentang makna asyirik. Dahulu pernah kita sebutkan apa syirik secara bahasa. Hendak ya Khana Ridha, secara bahasa apa itu syirik? At-taswiyah. Syirik secara bahasa adalah at-taswiyah, menyamakan, menyerupakan. Ta'tilana dalilan ya Syekh Ridha. Ada dalil syirik itu taswiyah? Secara umum. Tidak ada ayat itu, saya lupa. Gimana awalnya itu? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Awalnya seperti apa? Tentang keadaan orang-orang musyrikin. Ingat awalnya, potongan awalnya. Surat apa itu? As-Saffat? Iya. Awalnya seperti apa? Atau sebelumnya? Yaki. Ayat sebelumnya atau lafaz sebelumnya? Syekh Ilham. Wallahi. Terus idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian wahai sesembahan-sesembahan kami dengan Rabbul Alamin. Nah ini, dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa syirik itu adalah at-taswiyah. Nah secara istilah syirik itu apa maknanya? Apa makna syirik? Kalau antum murojaah faham insyaallah. Dimas mau jawab? Selain Allah dengan siapa? Menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan apa? Naam. Tayyib. Taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah di dalam perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, baik itu berkaitan dengan ar-rububiyah ataupun al-uluhiyah atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, naqra. Qala fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuha min al-khalidin fi an-nar, arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik la'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billah. Fa idza arafta, kalau engkau telah mengetahui, anna syirka, bahwasanya syirik, idza khalatal ibadata,
apabila tercampuri dengan ibadah, afsadaha, akan merusak ibadah, wa ahbatal amala, dan akan menyia-nyiakan amalan, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya tersebut akan kekal di dalam neraka. Arafta, maka engkau harus tahu, anna ahamma ma'alaik, bahwa yang paling terpenting atas engkau adalah ma'rifatu dzalik, mengenal kesyirikan itu. Ya, kalau kita tahu bahwa syirik itu akan merusak ibadah, akan melenyapkan amalan, pelakunya akan kekal di dalam neraka, maka yang paling terpenting kalau kita sudah tahu ini apa? Kita harus kenal apa itu syirik, apa kaidah-kaidahnya. Nah, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari kejelekan tersebut, yaitu asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala fihi, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perbuatan syirik tersebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya, kalau pelakunya itu mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Ya, kalau pelakunya mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain dari kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-muallif mengatakan, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida, dan semuanya itu dengan mengenal 4 kaidah. Dzakaraha Allah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kitab ini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah akan menjelaskan kepada kita 4 kaidah. 4 kaidah di dalam kita mengenal syirik. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu bukan syirik. Kami tidak mengatakan perbuatan ini syirik. Kami enggak pernah jadikan perbuatan kami ini sebagai perbuatan syirik. Sedangkan kaidah di dalam Al-Quran dan Sunnah menyatakan perbuatan itu adalah syirik. InsyaAllah kita akan bahas. Baik, saya baca kaidah yang pertama untuk kemudian dihafal. Adapun keterangannya kita akan sebutkan pada pertemuan besok biidznillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatul ula. Kaidah yang pertama, an ta'lam anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir alladzina qatalahum Rasulullah, yang mereka dahulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliqul mudabbir, adalah zat yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Saya ulangi, kaidah yang pertama, engkau harus tahu bahwasanya kufar Quraisy, orang-orang kafir yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muqirruna, mereka mengakui bahwa Allah Azza wa Jal adalah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Mereka akui itu. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam,
bersamaan dengan pengakuan tersebut tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Nah, ini harus kita pahami, karena sebagian orang ada yang mengatakan, ada orang datang ke kuburan, dia meminta kepada penghuni kubur, kita katakan itu perbuatan syirik. Nah, kenapa kalian menuduh kami berbuat syirik? Kami tidak mengatakan yang menciptakan itu adalah selain Allah. Kami mengatakan yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang memberi rizki Allah Azza wa Jal. Kenapa kalian hukumi kami sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan? Iya, tadi pahami ya? Taib. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sam'a wal absar. Katakan wahai Nabi Muhammad, Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan kepada kufar Quraisy, kepada kaum musyrikin, man yarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, besok kita akan terangkan tafsir ayat ini. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan. Apa kata mereka? Fasayaqulunallah, mereka pasti akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul afala tattaqun, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Kalau kalian yakini itu, kenapa kalian enggak bertakwa? Kenapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, hari ini kalau kita luruskan perbuatan sebagian para penyembah kubur, perbuatan yang kalian lakukan itu syirik, langsung mereka mengatakan, kalian jangan mudah menuduh syirik. Kami ini tetap meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur segala urusan. Kami yakini ini. Kita katakan kaum musyrikin Quraisy juga meyakini itu, namun tidak membuat mereka masuk ke dalam agama Islam tatkala mereka memberikan dan menyerahkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah penjelasan kaidah yang pertama akan kita terangkan pada pertemuan besok biidnillahi ta'ala. Dihafal ya? Ini saya tambah lumayan banyak ini. Nah, naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.